Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekhuna, ini ada video yang mengkritik pembacaan Syekhuna waktu munadharah di Kesultanan Banten, yaitu pada saat Syekhuna membacakan kitab Risalah Mawahibul Laduniyah Shahifah kedua, dan Al-Fakir nanti akan kirimkan videonya. Dan mohon jawaban dari Syekhuna. Juga setelah dapat jawaban dari Syekhuna, Al-Fakir meminta izin untuk menyebarluaskan jawaban tersebut sebagai pencerahan. Dan satu lagi pertanyaan dari Al-Fakir, apakah kedepannya akan diadakan lagi acara munadharah seperti halnya kemarin? Sekian dari Al-Fakir, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuran alhamdulillah atas kirimannya, informasinya. Dan pertama mengucapkan apresiasi kepada santri yang lebih jeli, lebih teliti daripada peserta munadharah yang menjadi wakil Kiai Haji Imad. Dan itu memang disengaja. Kenapa? Karena di dalam munadharah yang tercantum di dalam kitab Ar-Risalatul Waladiyah fi Adabil Bahsi wal Munadharah, kita melihat situasi kondisi, apakah ini mu'allil, mereka posisi mu'allil. Kan judulnya juga munadharah. Munadharah menguji tesisnya Kiai Imad. Betul ini tesis ilmiah apa tesis sampah? Maka harus diuji. Posisi wakil Kiai Imad itu adalah mu'allil, kita sebagai sa'il. Nah, apabila seorang mu'allil ini tujuannya bukan korenahnya bukan lidaril haq, melainkan li ilzamil khasmi, maka di dalam tahapan munadharah itu kan sudah maklum ada 3 tahapan atau 3 cara, 3 metode. Yang pertama disebut al-man'u bimakna talabid dalil. Kedua yang disebut mu'aradah dengan bagiannya. Yang ketiga disebut nabtu atau ibtal. Nah, sebetulnya yang seru itu nanti di tahapan 3, tahapan ibtal. Kemarin itu belum sampai kepada mu'aradah, baru mau meningkat ke mu'aradah. Melihat situasi kondisi ini, mereka pertama memotong pembicaraan. Oh, ini sudah bukan sesuai lagi, ini sudah bertentangan dengan adab munadharah. Oh, ini sudah li ilzamil khasmi. Maka sengaja di situ, wah ini berarti harus banyak diuji kejelian mereka. Nah, pertama mereka diuji di penjelasan Risalah Ki Imad I'anatul Akhyar di halaman 5. Wa amma ma fi kitabai, disengaja dibaca. Bi kitabi al-fikratin nadiyah wa fiqh, saya baca wafaqahu pada itu. Padahal jelas wa fiqhil hadarah. Jawabnya pada lika qabla wujdani tilkal maktub, kita paham. Tapi sengaja dibelokkan. Namun ada yang jeli juga. Alhamdulillah. Jadi yang benar wa fiqhil hadarah, cuma kita sedang menguji. Harus pakai alif wafaqahu. Nah, akhirnya berdebat sampai tuntas di nunan talik irobah. Oh, tanina mimma tudib katus. Oh ya, berarti mereka. Nah, cuma dari mereka itu hanya menyampaikan, nah ini kan tanwin ketika didapatkan harus dibuang, benar. Tapi koidahnya mereka itu tidak mengeluarkan, baik itu dari Jurumiyah atau Imriti atau Kebudoriyah atau Alfiyah, apalagi dari misal syarah-syarah Alfiyah, tidak. Tapi nggak apa-apa, yang penting mereka sudah benar, dan itu kita tahu, oh berarti mereka jeli di bidang ini. Nah, ketika sudah masuk di Risalah Kiai Imad Al-Mawahibul Laduniyah fin qita'i nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah, itu tentang menjelaskan putusnya nasab Ba'alawi bin Ubaidillah, di situ diuji lagi. Pertama sebetulnya mereka diuji tentang taukid itu tentang ayat qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tapi tidak lolos. Itu ketika menyebutkan tentang menasihati orang yang munkir. Payukhbirul khaliq bila taukidi malam yakun bil hukmi datar didi. Fahasanun wa munkirul ikhbari hatmun lahu bihasabil ingkari. Dua, berarti mereka ada kelemahan di ilmu balaghah. Nah, jadi imtihan. Yang ketiga mereka diuji. Nah, di pasal itu, yang pasal dikritik santri ini, bahwa jadi bingung. Sebetulnya nggak bingung, ente santri benar.
Sengaja itu. Bahwa al-babul awal bi anna nasaba ba'alawi la yu'rafu. Itu sudah benar la yu'rafu itu gimana? Sengaja saya coba, kenapa nggak la tu'rafu? Ingin mengetahui mereka mengembalikan domir la tu'rafu itu ke ba'alawi atau kepada nasab. Kalau mereka mengembalikan domirnya ke ba'alawi berarti harus la tu'rafu. Tapi kalau domir mereka mengembalikan ke nasab ya sudah tepat la yu'rafu. Namun di situ ada kurang kejelian, ternyata lebih jeli santri daripada peserta munadharah. Jadi kita tahu kualitasnya. Kenapa? Karena ikan meningkat. Kita kemarin baru menyampaikan kesalahan dari 1 sampai 9 atau 10. Masih banyak. Ada 102 kesalahan dari mulai ringan, pertengahan, dan fatal. Fatal itu ya berkaitan tentang akidah. Berkaitan tentang salah menerapkan kaidah usul fikih, aturnya ini untuk Al-Quran dan hadis digunakan untuk kalam manusia, sehingga natijahnya pun salah. Yang bukan hasar dikatakan hasar gitu. Itu sebetulnya adanya nanti di ibtal, pembahasan akhir gitu. Cuma karena banyak waktu yang sedikit, kedua kita bicara banyak dipotong, akhirnya ya itu tadi udah dah diuji sampai sini. Ternyata mereka yang ujian ini tidak lolos juga. Yang lolos satu itu tadi masalah fikih hadharah. Benar fikih hadharah. Apakah boleh hal seperti itu dilakukan? Di dalam kitab Al-Waladiyah fi adabil bahsi wal munadharah di ujung khotimatun. Summa inna su'ala qad yakunu bi ma'nal i'tirad pada su'alul munadirin wa qad yakunu bi ma'nal istibsar ail istibsar an makna laqdi au an wajhi tarkibi au an tafsiril mujmali. Jadi soal yang tadi pertama dilaksanakan soal bimana tolabid dalil, sekarang soal bimana istibsar. Karena sudah melihat lain situasi kondisi, ini mencari pembenaran. Hanya istibsar. Istibsar itu tentang apa? Dari makna lafaz, susunan tarkibnya lafaz, dan lafaz mufradnya, lafaz murokabnya, sudah menjadi tasawur dari maklum tasawur untuk bisa sampai kepada majhul tasawur, alaupun dari tarif menuju kepada mu'arraf, atau dari majhul maklum tasdiki kepada majhul tasdiki, sugro kubro untuk sampai kepada natijah kan harus diperiksa. Ini natijahnya kimat ada 3 pembahasan penentangan yang sudah dibahas kemarin. Ada 3 poin atau 3 natijah. Nah ini 3 natijah ini berdasarkan apa? Kita urai dari mulai 8. Sugro kubronya diperiksa. Terus ketika sugro kubro benar, sebagaimana aturan dalam ilmu mantiq, waroti bil muqaddimati wan duro sahihah min fasilil muhtabira. Fa inna lazimal muqaddimati ati bihasabil muqaddimati ati. Benar dan tidaknya natijah itu tergantung benar sugro dan mustahnya. Ketika diperiksa, dari segi lafaz banyak yang bertentangan dengan ilmu nahwu dan shorab. Dari segi makna banyak yang bertentangan dengan ilmu balaghah. Ternyata misal contoh kutipan dia ambil dari Google. Misal contoh ambil dari kaulnya Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin atau Murad Syukri. Sesuai lafadznya. Tapi ketika dia koreksi oleh dia kultu. Nah di bahasan dia bahasa Arab itu selalu ada salah. Itu salah satu mengetahui, oh ini berarti copy paste daripada pendapat-pendapat orang lain. Dan yang sangat menyedihkan itu copy paste yang dia bawa itu pendapat-pendapat ulama-ulama Wahabi, ada Murji'ah juga ada Syiah. Kenapa dia orang yang ada di NU, yang ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, dianya tapi tidak mengambil fatwa dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Kita beda ormas, tetapi tetap satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa tidak mengambil fatwa bagaimana fatwa Imam Nawawi atau Imam Rafi'i atau Imam Ibnu Hajar atau Imam Romli atau kesininya seperti Syekh Nawawi atau ke Hadratul Syekh Haji Basim Asy'ari? Insya Allah ada. Cuma dia tidak menemukan daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga copy paste dari ulama-ulama Wahabi dan Syiah juga Murji'ah. Makanya dia nggak bakalan untuk debat secara langsung tuh jauh rasanya baina sama wasumur kiamat untuk mau. Kenapa? Karena ilmunya banyak copy paste. Satu itu, kedua kaul yang dia tukil itu berhadapan dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah nantinya. Terbongkar. Makanya dia selalu mengeles kalau untuk langsung.
Itulah salah satu Al-Fakir tidak mau menjawab tulisan-tulisan dia. Adapun kitab yang sudah kemarin dikarang, An-Nawawi Syadid, itu bom nuklir untuk membungkam Kiai Imad Al-Anid yang keras kepala mengingkari kesahihan nasab Alawi bin Ubaidillah, ya tidak akan diedarkan sebelum dimunadharahkan. Lalu pertanyaan antum tadi, apakah kira-kira 6 bulan itu akan ada munadharah? Rasanya pesimis, tidak optimis. Kenapa? Ya sudah seperti kemarin, begitu luar biasa. Dia yang nantang debat 3 hari 3 malam dengan siapapun, ulama dunia. Enggak 3 hari 3 malam, paling cuma setengah hari juga enggak. Tapi apa yang antum lihat sendiri. Ala kulli hal, mudah-mudahan Kiai Imad diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tentang masalah kritik santri-santri itu sudah tepat, dan pada saat munadharah terjadi itu menguji kejelian mereka mu'alil. Bahkan kalau sampai sudah naik ke mu'aradhahnya dari kesalahan 20 sampai 50-60, urusan yang harusnya dibaca ropa akan saya baca nasab, yang baca nasab saya baca jer, untuk menguji kejelian mereka. Kalau mereka, oh ini salah, harusnya dibaca ropa, kita kasih contoh, karena Anda benar saya taslim. Ujungnya nanti di natijah saya sudah sampaikan dalil yang benar, ente taslim gak? Saya tadi udah memberikan contoh, ketika saya salah saya taslim. Tapi sudah di natijah, kamu dalil sudah disampaikan, tidak ada ketasliman. Kalau tidak taslim, ya ujung-ujungnya apa? Pasti terakhirnya mubahalah. Gitu. Tapi ini belum, jangan-jangan ke tahapan ibtal. Mu'aradah baru mau masuk. Diuji coba dengan 3 kesalahan, yang lolos cuma 1 mereka. Gitu. Itu. Jadi lebih jeli, sekali lagi lebih jeli santri yang mengkritik tadi, daripada perwakilan Kiai Imad. Mudah-mudahan bagaimanapun keadaannya Kiai Imad tetap masih saudara kita, Akhwatul Islamiyah, namun menurut pendapat saya dia sedang inhirab, sedang melenceng gitu, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melenceng dari akhlak para masyayikh, akhlak mulianya para masyayikh, melenceng daripada ittiba' lis salafis saleh. Mudah-mudahan Allah segera berikan taufik hidayah kembali kepada jalan yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dihilangkan rasa kebenciannya, rasa hasudnya, rasa bugudnya kepada Ahlul Bait dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ucapkan syukran jazila kepada santri yang jeli. Dan mudah-mudahan di Indonesia ini banyak para santri yang betul-betul santri yang mumpuni di segala bidang, tujuannya supaya kokoh ini Ahlussunnah wal Jamaah di bumi pertiwi ini. Ketika akidahnya tetap Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah Indonesia akan penuh berkah. Tapi jangan sekali lagi kita sebagai ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi fatwa ngambil dari para ulama-ulama Wahabi dan Syiah seperti yang dilakukan Imaduddin. Itu berarti bukan mengikuti madhab Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan madhab hawa nafsu. Dari mana saja yang cocok sesuai dengan keinginannya, dicomot dalilnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله